Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan prinsip dan ajaran Islam dalam penerapan ilmu manajemen. Yang pertama dari kelompok kami ada saya sendiri, Muhammad Haris Aldi Abdillah dengan NIM 2030135, ada Zayan Fai Alif dengan NIM 2030157, yang terakhir ada Wima Unatul Juliana dengan NIM 2030161. Pokok pembahasan. Yang pertama ada apa yang dimaksud dengan ilmu manajemen. Yang kedua ada apa yang dimaksud dengan ilmu manajemen dalam Islam. Yang ketiga, apa saja prinsip ajaran Islam dalam penerapan ilmu manajemen. Yang keempat, apa saja prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam. Yang kelima terakhir ada apa saja prinsip-prinsip sumber daya Islam atau SDM dalam ajaran Islam. Yang pertama ada ilmu manajemen. Kata manajemen adalah tindakan untuk mencapai tujuan yang dilakukan dengan mengkoordinasi kegiatan orang lain. Menurut Profesor Dr. Prajudi Atmosudirto, SH, mukijat pengantar sistem informasi manajemen, manajemen itu bisa dipandang yang pertama orang-orang, yang kedua ada proses, yang ketiga sistem kepuasan. Dalam perkembangannya, manajemen menjadi ilmu terapan atau yang lebih dikenal dengan manajemen keilmuan. Di sini ada unsur-unsur yang memiliki kemiripan, yaitu yang pertama ada manajemen memiliki tujuan yang ingin dicapai, di mana tujuan tersebut telah ditetapkan terlebih dahulu. Yang kedua ada pencapaian tujuan dilakukan melalui pendelegasian wewenang kepada pegawai. Yang ketiga, pencapaian tujuan organisasi dilaksanakan melalui fungsi dan pengawasan, sehingga pengguna faktor human dan non-human dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Sejalan dengan perkembangan zaman, pengetahuan manajemen bukan hanya sebagai karya-karya dalam praktik nyata, tetapi dikukuhkan kedudukannya sebagai disiplin suatu pengetahuan yang dapat dipelajari. Dalam perkembangannya, manajemen menjadi ilmu terapan, atau lebih terkenal dengan istilah manajemen keilmuan. Peter Drucker mengemukakan dua hal penting terkait dengan manajemen, yaitu fungsi manajemen dan orang-orang yang melaksanakannya. Manajemen menunjukkan suatu kedudukan sosial dan wewenang, tetapi juga merupakan suatu disiplin dan bidang telaah. Next. Yang kedua ada ilmu manajemen menurut Islam. Di sini ada Ramayulis menyatakan bahwa pengertian yang sama dengan hakikat manajemen adalah al-tadbir atau pengaturan. Kata ini merupakan derivasi dari kata dabbara atau mengatur. Abu Sin merumuskan 4 persyaratan yang harus ada dalam manajemen Islami, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah landasan nilai-nilai dan akhlak Islami. Manajemen Islami harus berdasarkan universal nilai, yaitu kasih sayang, kejujuran, kemanusiaan, keadilan, dan kesederajatan insani. Yang kedua, ada seluruh aktivitas manajemen merupakan salah satu bentuk penghambaan kepada Allah. Nilai-nilai ibadah harus dibangun dengan landasan ketauhidan. Yang ketiga, ada hubungan atasan dan bawahan merupakan hubungan persaudaraan umat Islam. Hubungan antar manusia yang sederajat mendapatkan perlakuan yang sama dan berprinsip pada nilai-nilai universitas kemanusiaan, kebangsaan, kemerdekaan, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang keempat, manajemen Islam yang dilandasi oleh etika dan nilai-nilai agama menjadi salah satu alternatif dalam menyelesaikan problem individu dan sosial di tengah-tengah zaman yang semakin tidak menentu secara moral. Next.
Sedangkan ada 4 landasan untuk mengembangkan manajemen menurut pandangan Islam. Yang pertama ada kebenaran, kejujuran, keterbukaan, dan keahlian. Islam menetapkan bahwa manajemen merupakan aktivitas yang berlandaskan nilai-nilai keadilan, yang merupakan perbuatan pimpinan yang tidak menyakiti atau menzalimi bawahannya. Dalam Islam, kejujuran dan kepercayaan sangat penting diterapkan dalam manajemen. Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang sangat terpercaya dalam menjalankan manajemen bisnisnya. Manajemen yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW menempatkan manusia sebagai istilahnya atau fokusnya, bukan sebagai faktor produksi yang hanya diperas tenaganya untuk mengejar target produksi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zayan Fayyali. Oke, prinsip-prinsip ajaran Islam dalam ilmu manajemen. Ada 4 pilar etika manajemen dalam Islam, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu yang pertama ada ketauhidan, yang berarti memandang segala aset dari transaksi bisnis yang terjadi di dunia adalah milik Allah. Manusia hanya mendapatkan amanah untuk mengelolanya saja. Kemudian yang kedua ada keadilan, artinya segala keputusan menyangkut transaksi dan interaksi dengan orang lain berdasarkan pada kesempatan kerja yang dilandasi oleh akad saling setuju dengan sistem profit and loss sharing. Kemudian yang ketiga, kehendak bebas. Artinya manajemen Islam mempersilahkan manusia untuk menumpahkan kreativitas dalam melakukan transaksi dan interaksi kemanusiaannya sepanjang memenuhi asas hukum yang baik dan benar. Dan yang keempat, pertanggungjawaban, yaitu semua keputusan seorang pimpinan harus dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan. Next. Azhar Arsyad mengatakan bahwa prinsip-prinsip manajemen pendidikan Islam adalah yang pertama, ada pembagian kerja, disiplin, kesatuan perintah atau unity of command, ketiga kesatuan arah, keempat kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, dan yang terakhir rantai berjenjang dan rentang kendali. Sedangkan menyatakan bahwa prinsip-prinsip atau kaidah manajemen yang relevansinya dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis antara lain. Yang pertama, prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua, prinsip menegakkan kebenaran. Yang ketiga, prinsip menegakkan keadilan. Yang keempat, amanah. Yang kelima, prinsip mawadah. Yang keenam, prinsip keseimbangan antar dunia dan akhirat atau tawazun. Dan yang ketujuh, prinsip akhlakul karimah. Ilmu manajemen Islam akan tercapai bila menanamkan prinsip nilai-nilai berpikir yang kritis, sistematis, logis, dan konsisten, termasuk mampu menyentuh segala aspek kepribadian, baik sentuhan akliyah atau akal, qalbiyah atau hati, nafsitah atau kejiwaan, dan atifiyah atau nurani. Tujuan itu dapat tercapai bila semua aktivitas yang kita lakukan merujuk pada petunjuk Al-Quran secara utuh dan menerapkan prinsip-prinsip Qurani, yaitu pertama, prinsip kasih sayang, kedua, prinsip keterbukaan, ketiga, prinsip keseimbangan atau harmoni, dan yang keempat, prinsip integralitas. Prinsip-prinsip kepemimpinan dalam ajaran Islam. Kepemimpinan ini sangat penting dalam sebuah manajemen organisasi, sebab pendidikan Islam tidak akan dapat berjalan tanpa adanya kepemimpinan. Selanjutnya secara terperinci, prinsip-prinsip kepemimpinan manajemen dalam Islam dapat diuraikan sebagai yang ada di dalam PPT. Yang pertama ada ikhlas, kedua jujur, ketiga amanah, keempat adil, kelima tanggung jawab, keenam dinamis,
ke-7 fleksibel, dan yang terakhir ke-8 praktis. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Untuk memahami dasar konseptual kepemimpinan dalam perspektif Islam, paling tidak harus digunakan 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan normatif. Yang kedua, pendekatan historis. Dan yang ketiga, pendekatan teoretik. Untuk pendekatan normatif sendiri, yaitu konsep kepemimpinan Islam secara normatif bersumber pada Al-Quran dan hadis yang terbagi menjadi 4 prinsip. Yang pertama, prinsip tanggung jawab dalam organisasi. Yang kedua, prinsip etika tauhid. Yang ketiga, prinsip keadilan. Dan yang keempat, prinsip kesederhanaan. Pendekatan historis. Dengan pendekatan historis ini diharapkan akan lahir pemimpin-pemimpin Islam yang memiliki sifat sidik, fatona, amanah, dan lain-lain sebagai syarat keberhasilan dalam memimpin. Kisah-kisah dalam Al-Quran, hadis, sirah nabawiyah, sirah sahabat telah membuat pesan-pesan moral yang tak ternilai harganya, dan sejarah yang objektif dan bertutur dengan jujur tentang betapa rawannya hamba Allah ini yang bernama manusia untuk tergelincir ke dalam lautan dosa. Yang ketiga, pendekatan teoretik. Ideologi Islam adalah ideologi yang terbuka. Hal ini mengandung arti walaupun dasar-dasar konseptual yang ada di dalam bangunan ideologi Islam sendiri sudah sempurna. Namun, Islam tidak menutup kesempatan mengomunikasikan ide-ide dan pemikiran-pemikiran dari luar Islam, selama pemikiran tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Prinsip-prinsip sumber daya manusia atau SDM dalam ajaran Islam. Ginanjar dengan teori ISQ menyodorkan pemikiran bahwa setiap karakter positif sesungguhnya akan merujuk kepada sifat-sifat mulia Allah, yaitu Asmaul Husna. Sifat-sifat dan nama-nama mulia ini merupakan sumber inspirasi setiap karakter positif yang dirumuskan oleh siapapun. Dari sekian banyak karakter yang diteladani dari nama-nama Allah, setidaknya ada 7 karakter dasar berikut ini. Yang pertama ada jujur, kedua bertanggung jawab, ketiga disiplin, 4 visioner, 4 adil, 5 adil, 6 peduli, 7 kerjasama. Sedangkan prinsip-prinsip sumber daya manusia yang sering digunakan dalam penerapan ilmu manajemen adalah prinsip yang dikemukakan oleh Henry Fayol. Yaitu yang pertama, division of work atau divisi atau pembagian kerja. Objek divisi pembagian kerja adalah meningkatkan efisiensi melalui reduksi hal-hal yang tidak perlu, meningkatkan output, dan menyederhanakan pelatihan kerja. Kemudian yang kedua, authority and responsibility, atau asas wewenang dan tanggung jawab otoritas. Yang artinya, otoritas yang baik untuk memberikan perintah melalui kekuasaan yang sangat dipatuhi. Otoritas memberikan pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. Yang ketiga, disiplin, atau asas disiplin. Disiplin menyatakan secara tidak langsung patuh terhadap peraturan organisasi. Kejelasan pernyataan persetujuan antara organisasi dan anggotanya sangat diperlukan. Dan disiplin kelompok tergantung kualitas kepemimpinan. Yang keempat, unity of direction, atau kesatuan jurusan atau arahan. Kegiatan yang sama diarahkan untuk mencapai satu tujuan harus dikelompokkan bersama oleh seorang manajer. Yang keenam, subordination of individual interest into general interest, atau asas kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Minat individu dan kelompok dalam sebuah organisasi tidak melebihi minat organisasi secara keseluruhan. Atau lebih singkatnya, mengutamakan kepentingan umum daripada individu. Yang ketujuh, remuneration of personnel, atau asas pengajian yang wajar atau pengajian. Kompensasi harus terbuka dan memuaskan anggota organisasi. Yang kedelapan, centralization atau asas pemusatan wewenang atau sentralisasi, di mana manajer harus menguasai tanggung jawab yang final, tetapi ia harus memberi bawahannya otoritas yang cukup untuk melaksanakan tugas dengan sukses.
Kelayakan tingkat sentralisasi akan bervariasi tergantung suasana. Hal ini menjadi pertanyaan bagaimana kelayakan sentralisasinya dipakai dalam setiap kasus. Yang kesembilan, scalar of change atau asas hierarki atau asas rantai berkala atau rentang kendali, di mana rentang kendali atau rentang komando adalah rentang supervisor dari otoritas di atas ke bawahannya. Garis otoritas harus jelas dan dipatuhi setiap waktu. Yang ke-10, order atau asas keteraturan. Manusia dan sumber daya material harus dikoordinasikan sesuai tempat dan waktu yang tepat. Yang ke-11, equity atau asas keadilan pemerataan. Keinginan pemerataan dan persamaan perlakuan yang diaspirasikan manajer terhadap pekerjaannya. 12, inisiatif atau asas inisiatif. Anggota harus dorong untuk mengembangkan dan melaksanakan rencana peningkatan. Yang ke-13, esprit de corps atau asas kesatuan. Manajer harus mendukung dan memelihara kerja tim, semangat tim, dan rasa kebersamaan senasib dan seperjuangan anggotanya. Yang terakhir atau 14, stability of turnover personnel atau asas kestabilan masa jabatan. Kesuksesan organisasi memerlukan kestabilan tempat kerja. Manajerial mempraktikkan keharusan komitmen jangka panjang anggota terhadap organisasinya. Baik, kesimpulannya, manajemen adalah ilmu tentang perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, serta pengawasan kegiatan demi tercapainya tujuan bersama yang telah ditetapkan. Ada beberapa macam juga pengertian untuk menjelaskan manajemen, tetapi yang paling populer adalah tindakan untuk mencapai tujuan yang dilakukan dengan mengkoordinasi kegiatan orang lain. Sedangkan dalam Islam sendiri, manajemen merupakan agama yang di dalamnya terdapat keteraturan. Islam mengatur kehidupan manusia sampai kepada hal-hal yang besar, mengatur kehidupan masa kini dan kehidupan masa depan. Prinsip-prinsip ajaran Islam dalam manajemen ada yang pertama ada ketauhidan, kedua ada keadilan, yang ketiga kehendak bebas, dan yang terakhir ada pertanggungjawaban. Nah, sekian presentasi dari kelompok 10. Apabila ada pertanyaan atau bab yang masih belum dipahami, mungkin bisa dilanjut dengan diskusi. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.